Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bapak Ibu Saudara, saya harus menjawab pertanyaan, tapi dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila, ya, saling menghargai, saling menghormati sesama umat beragama, ya. Kristen dengan di luar Kristen itu toleransi. Tapi kalau sesama Kristen itu meluruskan. Karena 90% di luar sana ngaku Kristen padahal bukan Kristen. Makanya perlu diluruskan. Tetapi kalau kepada yang luar Kristen itu namanya toleransi. Ya. Kalau intern sama yang ngaku Kristen itu boleh galak, nggak apa-apa galak biar dia ngerti gitu ya, nyimpang diluruskan ya. Tetapi kalau dengan di luar Kristen itu toleransi, kita bingkainya kita Indonesia, kita Pancasila. Termasuk soal ini saudara ya. Ishak Ismail itu hanya satu dari 100 perbedaan. Soal Ishak atau Ismail itu hanya satu dari 100 perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah gitu kalau khotbah itu ya. Kristen dengan Muslim itu, ya, misalnya soal Ishak atau soal Ismail, itu hanya satu dari 100 perbedaan antara Kristen dengan Muslim. Berikut ini ditampilkan sekitar 10 sajalah, 10 atau berapa atau 20 lah perbedaan saja. 1, beda Allah, saudara, ya. Kristen itu punya Allah yang esa, punya nama Yesus Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, artinya satu. Galatia 3 ayat 20. Allah yang esa itu harus roh, bukan zat, bukan pribadi. Ya. Yohanes 4 ayat 24 dan harus maha hadir. Ibrani 4 ayat 13. Jadi Allahnya orang Kristen itu satu, roh, maha hadir, punya nama Yesus Kristus dan tidak perlu kiblat. Nah, langsung ketahuan, oh iya Pak, beda kita Pak. Iya. Itu hanya salah satu perbedaan aja soal Ishak Ismail itu, ada banyak perbedaan yang lain. Yang pertama beda Allah, kedua beda Tuhan. Kristen punya Tuhan yang satu, namanya Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Tuhan itu pasti Allah. Saudara-saudaraku umat Muslim, jangan dengerin yang di luar dulu ya, ngopi dulu. Jangan dengerin di luar sana yang Kristen Tritunggal, yang ngaku Kristen tapi Tritunggal. Itu bukan Kristen, karena bagi mereka Allahnya ada 3, Tuhannya ada 3. Kok Tuhannya ada 3? Tuhannya Yesus, tapi Tuhan Yesus masih sujud kepada Bapak Iblis mereka ya. Itu yang Tritunggal, itu yang Nasrani. Ini dengerin yang Kristen. Jadi beda Tuhan ya Pak ya. Kemudian 3, beda malaikat Pak. Jumlah malaikat di surganya umat Kristen adalah 66,6 miliar. Beribu-ribu laksa 1 juta. Beribu-ribu itu kan 1 juta. Kali 100.000 sama dengan 100 miliar. Wahyu 5 ayat 11. Dikurangi 33,3% ikut iblis. Wahyu 12 ayat 4. Malaikat surga Kristen itu tidak bersayap dan tidak bergender. Tidak ada malaikat berjenis gadis cantik pakai sayap. Jadi malaikatnya aja kita beda ya Pak, antara Kristen dengan Muslim. 4, beda penghuni surga. Penghuni surga Kristen selain 66,6 miliar malaikat, juga 1 juta kerubim. 10 laksa kali 100.000, Wahyu 5 ayat 11. Dan 4 serafim, Wahyu 4 ayat 7 dan 8. Miliaran manusia,
kita-kita yang masuk surga, Wahyu 4 ayat 6, dan 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 4. Tidak ada bidadari bermata jeli, tidak ada jin beragama, tidak ada setan tobat. Oh, beda Pak ya. Surganya Kristen berarti kualitas A ya Pak ya. Ya, Kristen gitu loh ya. Nomor 5, beda Ishak ya. Yang akan dikorbankan Ibrahim adalah Ishak, Kejadian 22 ayat 2. Sama sekali bukan Ismail. Sebab Ismail sudah dewasa, sekitar 26 tahun, mungkin juga udah punya istri kali ya. Tidak bisa lagi disebut anak ya. Soal Ishak sama Ismail ini hanya salah satu dari 100 perbedaan antara Kristen dengan Islam. Ya. Ya memang lucu sih Pak ya. Allah sendiri berfirman kepada Ibrahim, ambil tuh anakmu yang bernama Ishak. Ini Allah loh, yang berfirman Allah loh. Mosok Allah plin-plan. Ya. Nanti kapan tahu? Tak revisi. Salah. Ternyata aku nyuruhnya Ismail bukan Ishak. Ya, mosok Allah plin-plan ya dong. Ya. Ya. Kalau plin-plan itu para pendeta-pendeta Tritunggal itu, romo-romo itu plin-plan itu. Beda Ishak. Kemudian nomor 6, beda Ibrahim. Kejadian 14 ayat 13. Ibrahim adalah orang Ibrani, sama sekali bukan orang Arab. Jadi mustahil Ibrahim jalan-jalan ke Arab lalu mendirikan kuil tempat sembahyang di Arab, mati dikubur di Arab ya. Itu mustahil itu. Ibrahim dikubur di Makpela, Kejadian 46 ayat 30 dan 31, ini di Hebron, yaitu di Yerusalem. Jadi kalau ada bilang makamnya Ibrahim di Arab, udahlah nggak usah ngomong dah. Ya, ayat Alkitab nulis begitu kok ya. Jadi beda Pak ya. Loh berarti Ibrahim yang dimakan di Arab, ya itu Ibrahim Arab lah. Ibrahim itu orang Ibrani kok. Astagfirullah. Baru ngerti nih Pak. Lah ya makanya kita toleransi. Soal Ishak atau Ismail itu hanya satu dari 100 perbedaan. Tak kasih tahu. Nomor 7, beda Adam sampai Musa. Adam sampai Ibrahim sampai Yusuf adalah belum mengenal agama. Ya, bukan orang beragama. Mereka disebut orang percaya. Roma 5 ayat 13 dan 14. Adam, Nuh, Henoh, Ishak, Yakub, Yusuf, mereka semua bukan nabi dan belum disebut orang beragama. Astagfirullah. Mbok pakai logika, Adam itu baru 4 orang. Adam punya istri 1, punya anak Kain Habil. Udah gitu Habil mati. Baru 3 orang masuk Adam jadi nabi. Iya ya Pak. Nah ya. Jadi ada banyak perbedaan yang tidak sama. Jadi kita gimana Pak? Toleransi. Masuk Adam beragama. Masuk Ibrahim orang beragama. Ya. Ibrahim belum beragama. Baca saja Roma 5 ayat 13 dan 14. Jadi setelah diturunkan Taurat Musa, barulah orang disebut beragama. Di jagat raya ini hanya ada satu agama, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi itu berlangsung era Musa sampai Maleaki. Hari ini bukan era orang beragama, bukan. Hari ini disebut orang percaya, sama dengan Adam sampai Musa ya, sampai Yusuf ya. Nomor 8, beda Adam. Adam itu bukan nabi ya. Saat Adam mati ya, umur 930 tahun, Kejadian 5 ayat 5, itu terjadi tahun 5070 sebelum Masehi. Belum ada tanah Arab. Iya Pak, benar ya. Jadi mustahil Adam dikubur di Arab. Astagfirullah. Ya, apalagi kuburan Adam jadi panjang. Astagfirullah. Waktu Adam hidup udah ada negara Arab belum? Ya belum dong. Jadi mustahil dong Adam dikubur di Arab.
Itulah indahnya toleransi ya. Kadang-kadang saya juga tidak tega mau menyatakan kebenaran seperti ini. Pak jungkir balik lah Pak, ini Pak kayak begini Pak. Ya. Nomor 9, beda Nuh. Ya. Nuh bukan nabi. Astagfirullah, Nuh itu bukan nabi Pak. Ya bukan dong. Kan Nuh sebelum Musa. Kalau sebelum Musa bukan orang beragama dan nabi pertama itu Ibrahim. Ya. Kapal Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Kejadian 8 ayat 4. Bukan terdampar di Arab Saudi. Apalagi terdampar di Jawa Timur. Ya. Ya. Ini kapal Nabi Nuh terdampar di Jawa Timur. Ayak-ayak wae. Ya. Ini Nabi Nuh terdampar di Arab Saudi. Ya. Ayak-ayak wae. Ya. Udah jelas terdampar di pegunungan Ararat. Ya. Kemungkinan ini daerah Turki. Nomor 10. Beda Musa. Nah ini dia. Nabi Musa adalah orang Ibrani asli. Ibu dan bapaknya asli suku Lewi. Keluaran 2 ayat 1. Jadi mustahil Musa jadi nabinya orang Arab, itu mustahil. Astagfirullah. Baru tahu Pak, ya Musa itu orang Ibrani, jadi tidak mungkin dia jadi nabinya orang Arab. Aduh, kadang-kadang saya tidak tega menyampaikan seperti ini. 11, beda Daud. Daud adalah orang Ibrani asli dari Bethlehem. Lukas 2 ayat 4, Daud bukan orang Arab. Mustahil Allah berfirman ke Daud pakai bahasa Arab. Ya Daudnya nggak ngerti ya toh. Berfirmanlah Allah kepada Daud, terus ngomongnya pakai bahasa Arab. Ya Daudnya nggak ngerti, Daud itu orang Yahudi ya. Nomor 12, beda Isa Al-Masih di kitab terjemahan ya. Beda Isa Al-Masih di kitab terjemahan. Alkitab terjemahan berbahasa Arab menulis Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Di Alkitab terjemahan bahasa Arab, semua berbicara memakai bahasa Arab. Misalnya, Adam juga ngomong Arab. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, sampai Isa Al-Masih semua berbicara pakai bahasa Arab. Kok bisa Pak? Kan itu kitab terjemahan. Jadi mudah saja. Jika semua nabi di Alkitab itu berbicara pakai bahasa Arab, itu pasti 100% Alkitab terjemahan berbahasa Arab. Halus banget nembak sasarannya. Jadi kalau semua nabi Alkitab mulai dari Adam bahkan sampai Yesus itu ngomongnya pakai bahasa Arab, dijamin itu Alkitab terjemahan. Emang ada Pak yang di luar Alkitab? Ya nggak tahu aku. Ada nggak ya yang di luar Alkitab ya? Nabi-nabi di Alkitab itu ternyata ngomongnya Arab. Ada nggak ya? Ya nggak tahu kita. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, saling menghargai, saling menghormati. Salam Pendeta HTD. Saya mungkin hanya menyampaikan 12 ya. Dari 100 lebih lah. Perbedaan antara Kristen dengan Muslim. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudahlah ya. Antara siapa yang dikorbankan Ishak atau Ismail itu hanya salah satu dari 100 atau dari ratusan perbedaan antara Kristen dengan Islam. Ingat ya Pak ya, Kristen Pak ya, jangan bicara Katolik, jangan bicara Nasrani, Protestan, Karismatik, Pentakos. Itu bukan Kristen Pak. Kristen itu harus penyembah Yesus Kristus. Ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Yesus Kristus itu harus disembah ya. Allah dimuliakan dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah Alfa Omega, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Clear? Jadi kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi Bapak Ibu ya. Kalau saya harus menjelaskan, saya kadang tidak tega hati saya.
Beda dengan para apologet KW-KW-an dari Tritunggal Maha Sesat ya. Dari yang mereka semua belajar teologi, itu paling demen nyerang kepada umat muslim. Ya, padahal tidak punya modal. Ya, modal pengetahuannya nggak ada, nol putul ya. HTD yang very clear modalnya komplit, kalau ngomongin umat muslim itu nggak tega saya itu. Nggak tega, ini 12 ini aja sudah bikin jungkir balik kok. Ya astagfirullah Pak, iya ya Pak ya. Jadi semua nabi Alkitab kok ngomongnya Arab. Berarti itu Alkitab terjemahan. Loh kalau kami mengklaim asli gimana? Ayo nggak tahu aku. Soalnya Yesus nggak pernah ngomong Arab. Daud nggak pernah ngomong Arab. Musa itu bukan orang Arab. Ya. Aduh, sudahlah. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan hujat, jangan caci maki ya. Kita hidup berdampingan. Bahkan seorang HTD itu tidak tega kalau harus menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara umat muslim. Beda dengan para apologeter KW atau orang Nasrani Katolik juga, ya orang-orang Nasrani Pentakos semua itu suka banget maki-maki kepada umat muslim padahal nggak punya modal pengetahuan Alkitabnya nggak ada. Beda dengan HTD yang very clear, completed ya loh. Ya, mengerti kitab suci, mau menyampaikan itu malah nggak tega saya itu. Ya, ada satu tulisan, satu buku saya itu sampai 300 lebih gitu. Perbedaan ya, antara umat Kristen dengan umat Muslim. Tapi apakah perbedaan ini untuk dipakai untuk menjelek-jelekan? Tidak. Orang boleh tahu tentang itu. Soal keimanan, keputusan terserah masing-masing. Ya. Ya, setelah Anda tahu bahwa ternyata Nabi Musa itu orang Ibrani asli, ibunya saja orang Lewi, bapaknya orang Lewi. Mungkin nggak Nabi Musa itu jadi nabinya orang Arab? Ya tidak mungkin dong. Pasti dia nabinya orang Israel, orang Ibrani, bapaknya Ibrani asli Lewi kok. Ya. Nuh misalnya, apakah Nuh itu seorang nabi? Ya pasti bukan. Di era Nuh saja belum ada baca tulis dengan standar yang baku. Kenapa Nabi Alkitab pertama adalah Ibrahim? Ibrahim disebut nabi tapi tidak menulis Alkitab sebab mungkin baca tulisnya belum baku. Barulah nabi yang menulis kitab pertama kali adalah Musa. Musa itu nabinya orang Yahudi apa nabinya orang Arab? Udah pasti nabinya orang Yahudi. Mustahil Musa jadi nabinya orang Arab. Pak lah kalau ada Nabi Musa yang jadi nabinya orang Arab, yaitu Musa yang lain. Di Indonesia banyak Musa. Astagfirullahaladzim, itu ringan banget ya jawabnya. Ya betul, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya nggak usah lah ya, kita tuh nggak usah memperdebatkan ini Nabi Musa itu nabiku. Di Indonesia banyak yang namanya Musa kok. Nah kalau mau begitu harus berani mengakui Musa itu orang Ibrani, nabinya orang Yahudi. Mustahil jadi nabinya orang Arab. Astagfirullah. Ya sudah ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Ya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Through God Jesus Christ, bless you all. Shalom aleihim bisem Yeshua Mashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.